Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Budi Rohman sebagai salah seorang pengajar di SMK Negeri Manojaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 kategori 1 gelombang 2 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri Manojaya. Praktek pembelajaran kali ini saya lakukan di kelas 11 TKR dengan materi KD 4.12 mendiagnosa kerusakan blok silinder. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Dan kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya, PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran kali ini, kita boleh kalian siapkan dulu pembelajaran kali ini. Siap, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillah. Ketika kita melakukan pengukuran oksigen, kita melakukan pengukuran dengan SOP yang ada. Nah, hasilnya harus ada. Artinya kesimpulannya harus ada. Mesin yang A bagaimana, mesin yang B bagaimana, itu harus ada kesimpulan. Sehingga kita mengetahui bahwa mesin ini memang harus overses. Mesin yang kedua harus overses atau tidaknya gitu. Itu ya, mudah-mudahan pembelajaran bisa memetik hasilnya ketika kamu akan melakukan praktek selanjutan di khususnya overhaul tentang mesin di overhaul. Sebelum mempelajari PMKR kali ini, materi KD 4.12 mendiagnosa kerusakan blok silinder, kita lihat tayangan berikut ini.
Kali ini saya akan menerangkan tentang macam-macam warna pada asap knalpot mobil. Kerusakan pada mesin mobil bisa kita deteksi dengan melihat warna asap yang keluar dari knalpot. Ada yang berwarna agak putih tipis, ada yang berwarna hitam gelap, ada yang berwarna agak abu-abu. Apa saja makna dari warna asap tersebut? Number 1. Yang pertama adalah warna asap mobil berwarna putih tipis dan keluar air. Kalau kita panasi di pagi hari keluar asap putih tipis dan tetesan air, kita tidak perlu khawatir. Penyebabnya adalah karena ada kondensasi di arah knalpot. Kondensasi ini terjadi biasanya karena kita telat memanasi mesin, misalnya mesin itu baru dipanasi 2-3 hari, maka akan timbul kondensasi dan ketika awal dipanasi akan keluar asap putih dan tetesan air. Asap putih tipis ini akan hilang dengan sendirinya ketika mesin telah panas sekitar 10-15 menit. Number 2. Berikutnya adalah warna asap knalpot putih pekat. Bedanya dengan asap knalpot yang berwarna putih tipis ketika kita memanasi mobil di pagi hari, kalau warna asap putih pekat ini tidak akan hilang sepanjang jalan. Ketika mobil itu sudah panas sekalipun, selama mobil itu dilakukan perjalanan, asap putih ini akan tetap keluar dari knalpot. Tapi yang atas sama, berarti ini tidak oval, berarti bulat sesuai dengan, apalagi nanti ukuran box cylindernya sesuai dengan standarnya. Nanti kan ada standar di sini box cylinder khusus yang Senika ini. Nah itu ya yang maksud oval. Yang kedua tirus. Yang dimaksud tirus itu kan yang kamu tahu tirus itu bentuk apa? Bentuk kayak ini apa, kalau dulu ada buat masak kerucut ya, buat masak ada kerucut asupan bagaimana kerucut. Nah itu tirus. Jadi di blok silinder itu tirus tapi tidak terlihat dengan mata, makanya digunakan alat ukur. Nah pengertian tirus harus kalian pahami juga ya, seperti ini. Jadi kasus di silinder blok ini kamu hanya mencari tirus dan opalnya saja selain diameter silinder. Jadi saran tirus dan opal ini manual yang lainnya tinggal melihat diameter spesifikasi untuk silinder ini ada di manual. Nah kita di sini akan memberikan permasalahan seperti itu, yaitu kalian memeriksa. Di sini ada 2 blok silinder. Blok silinder pertama ada tentunya ada 4 silinder ya, 1 blok 1 silinder. Kita periksa ada 2 kelompok ya, per 4 orang 1 kelompok. Ada blok 1 dan blok silinder 1, blok silinder 2. Kita periksa apakah blok silinder ini ada gangguan atau tidak, ada gejala kerusakan atau tidak. Dulu pernah dipelajari tentang penggunaan pengukuran blok silinder ya. Dengan apa ya? Dia labor dengan perlengkapan lainnya ya. Kalian coba perlihatkan SOP pengukuran silinder bor. Nanti ada kan pastilah wajib ya tahu ketika kelas 1 kamu naik kelas, kamu bisa menggunakan alat ukur. Nah,
pengukuran silinder borge kita akan lakukan sekarang. Kita kelompok saja ya. Coba untuk melakukan praktek. Ada 2 kelompok ya. Ini kelompok pertama ya. Yang ini ambil di blok sini ya. Atau yang ini di blok yang sebelah lagi. Di sini kan blok silinder. Jadi per orang silinder 1 silinder. Kalau yang ini dia ngerjakan ini ya. Kerjakan yang LKPD lainnya karena ada blok silindernya ada 2 jadi bisa dibahas sini. Ayo maju. Ayo maju. Pertama apa ya? Diukur silinder bor. Dapat berapa? Kemudian adalah memilih Lalu di posisi selanjutnya adalah pemasangan serial video. Untuk resmi road ambil yang 20 mm dan pembaca 20 mm. Selanjutnya adalah pemasangan serial video. 0,04 di bagian bawah ada di 0,04 terus posisi D. Yang pertama ada di 0,05, yang kedua di tengah ada di 0,03, yang di bawah ada 0,03.
set angka dialgi ke 0. Setelah dikalibrasi, masukkan working ke dalam lubang senjata ke paling atas. Angka yang didapat bagian atas ada di 0,5, bagian tengah ada di 0,05, berlawanan. Diameter atas ada di 0,05, diameter tengah ada di 0,05, dan untuk diameter bawah ada di 0,05. Masih belum dikatakan opal tirus, jadi ada di proses Ini silinder berapa? Nomor 1. Silinder 1. Menurut ini tirusnya berapa? Menurut hasil pengukuran? Hasil pengukuran tirusan ada di 0,01 dan masih layak digunakan, kondisi masih bagus. Kompalan ada di 0,01 mm. Berarti masih Bisa digunakan. tadi kan standarnya seberapa? Standarnya ya Tirus opal jangan lebih dari 0,01 juga ya, 0,01. ya. Tinggal nunggu silinder yang lainnya ya. Berarti ada gejala asal ada keluar asap putih pekat, berarti ada gejala di bagian silinder atau ada oli masuk ke ruang bakar kan, gitu. Nah ketika itu berarti disangsikan bocor, otomatis langsung bocor kompresinya lemah ya, otomatis karena kinerja mesin. Nah, untuk menentukan apa si ada kebocoran karena tadi seperti bapak kan gejala di blok mesin itu kan ada opal, ada yang virus, jadi harus diukur ya. Nanti kami setelah ini melakukan pengukuran di blok silindernya itu gimana hasilnya, apakah ada terjadi kevirusan opalan gitu. Sehingga yakin ketika gejala itu terjadi pasti hasil pengukurannya opal dan virus gitu.
terjadi kenapa gitu, dan bagaimana solusinya. Ini sebagai deteksi awal bahwa terjadi kerusakan di blok mesin itu seperti itu. Nah. Pistonnya, lubang tempat piston bergerak turun naik, board, lubang tempat single bergerak turun naik. Dan komponen lain harus dikenali oleh kamu. Misalkan ada water jacket, kira-kira water jacket gimana? Tempat air, lubang dudukan thermostat dari jadi si poros engkol dudukannya di sini. Ini pemasangan tadi tadi ada beberapa gejala asap naung isi aja. Gimana, sudah selesai? Sudah. Kita tinggal mengetahui ya gimana hasil dari pekerjaan kalian tadi di pengukuran. Dan karena ini apa? Tadi kan ada 3 kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita coba menjelaskan yang hasil pengolahan datanya, menjelaskan bagaimana hasil dari pengukuran tersebut dan kesimpulannya seperti apa ya. Boleh kelompok pertama di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membukakan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu pengukuran blok silinder. Yang pertama adalah 1. Diameter silinder. Potensial pengukuran diameter silinder ada di 72 mm. Posisi aksial atau X ada di 72,05 mm. Dan untuk bagian tengah ada di 72,05 mm, dan untuk posisi bawah ada 72,05 mm. Untuk arah Y ada di 72,05 mm. Untuk arah tengah atau B ada di 72,05 mm. Dan untuk arah C atau bagian C ada di 72,05 mm. Untuk hasil pengukuran ketilusan dan keovalan diameter blok silinder.
Untuk diameter blok silinder nomor 1 untuk keopalan maksimum ada di 0,01 mm dan untuk ketirusan maksimum pada silinder nomor 1 ada di 0,01 mm. Untuk kesimpulan blok silinder nomor 1, kondisi blok silinder nomor 1 masih bagus dan masih layak digunakan. Kenapa? Karena diameter silinder nomor 1 berada di bawah ketirusan maksimum atau keopalan maksimum. Boleh. Untuk keopalan dan ketirusan silinder nomor 2 ada di 0,03 mm dan untuk ketirusan maksimum ada di 0,01 mm. Untuk kesimpulan kondisi blok nomor 2 masih bagus dan masih layak digunakan. Selanjutnya adalah hasil pengukuran ketirusan dan keopalan blok silinder nomor 3. Untuk hasil diameter keopalan blok silinder nomor 3 untuk maksimalnya ada di 0,01 mm dan ketirusan maksimum blok silinder nomor 3 ada di 0,02 mm. Untuk kesimpulannya silinder nomor 3 masih bagus dan masih layak digunakan. Selanjutnya adalah hasil pengukuran keopalan dan ketirusan blok silinder nomor 4. Untuk hasil pengukuran ketirusan ada di 0,01 mm dan untuk keopalan ada di 0,02 mm. Untuk kesimpulan kondisi blok silinder nomor 4 masih bagus dan masih layak digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di blok silinder mesin pertama kondisinya gimana? Kondisinya masih bagus karena diameter ketirusan dan keopalan maksimum berada di bawah standar. Otomatis ketika bagus pelakuannya gimana? Ya mungkin Tidak ada pelakuannya, tidak ada pelakuan. maka tidak perlu penggantian plat apapun. Iya. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Boleh silakan dulu. Boleh silakan. Yang kelompok dua, hanya dengan sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kedua ingin mengungkapkan hasil dari kerja kelompok kami mengenai blok silinder nomor 2, blok mesin nomor 2. Blok silinder nomor 1 berdiameter 70x atas berdiameter 71,50, tengah 71,50 dan bawah 71,49. Pada posisi B, diameter atas berdiameter 71,50, diameter tengah 71,50 dan bawah 71,50. Pada blok silinder nomor 2 berdiameter 71,48, pada tengah 71,42, pada bawah 71,42. Y bagian atas berdiameter 71,50, tengah 71,53, bawah 71,53. Silinder 3 posisi X atas berdiameter 71,43, X tengah 71,45, X bawah 71,45. Y di atas 71,46, Y tengah 71,45, Y bawah 71,45. Untuk silinder 4 X atas 71,38, X tengah 71,37, X bawah 71,35. Untuk di atas 71,33, untuk di tengah 71,35, untuk di bawah 71,36. Untuk keopalan diameter silinder nomor 1 maksimal 0,01 dan ketirusan 0,01. Kesimpulan diameter silinder masih sesuai standar. Untuk mesin itu ya, mesin yang B. Ya, boleh. Silinder nomor 2 dengan keopalan maksimal 0,03 dan ketirusan maksimal 0,03. Itu di mana?
Opalnya berapa? 0,03 dan tipisan 0,03. Berarti lebih dari standar opalan tipisan ya. Berarti gimana kondisinya? Sudah halus. Nah, untuk sudah halus, gimana pelaksanaannya mesinnya? Perubahan diameter silinder. Caranya yang pernah kamu tahu ini kan permasalahannya. Ketika sudah halus, opal dan tirus harus ada pelan-pelan gimana? Harus opal proses. Ya. Intinya di pistonnya di naiknya 0,025, 0,30. Nah, itu kasus seperti itu ya ada mesin yang dulu yang masih bisa proses ganti silindernya. Nah sekarang mah ada yang mesin khusus yang MR ya, kalau tidak salah yang Ayla dia tidak bisa diperbesar silindernya, ya, per silinder untuk proses nggak bisa. Jadi satu blok diganti. Itu pengetahuan dari DHSU nya dulu bapak pas pelatihan. Mobil-mobil yang khusus yang MR jenis MR mesinnya, nah itu tidak bisa diganti silindernya di proses, tapi harus ganti blok. Ketika opal dan tirus. Makanya kita praktek di sini harus tahu di blok silinder itu opal dan tirusnya gimana. Tadi yang alhamdulillah semuanya sudah mampu mengukur opal tirusan. Nah itu lanjutan dari alat ukur ya, penggunaan alat ukur. Mau diganti balik ya, direview kembali alat ukur yang digunakan untuk mengukur blok silinder itu apa saja yang dibutuhkan? Jangka sorong, mikrometer dan integral organ. Tetap dipakai. Bapak masih dulu pernah training ya, itu ternyata yang terakhir itu ya 15 menit ukurannya semuanya ya. Semua silinder 15 menit. Nah, terserah Bapak masih di luar keterampilan ukurnya. Nah, waktu itu tidak sampai 15 menit bahkan lebih. Nah, itu dijadikan papan untuk ukuran blok silinder. Lanjut silinder yang ketiga ya. Ketiga berapa? Valusnya 3, opal sumbernya 0,03, ya, mesin sumbernya 0,02. Berarti dipastikan silinder 3 sudah opal dan ya awas lah sudah opal dan tirus. Otomatis opal lanjut ke silinder 4 dengan keopalan maksudnya 0,05 dan ketirusan maksudnya 0,03. Sebenarnya penunjukkan paus dan precise. Sekian dari kamu saya. Video mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang LKPD lainnya ya, ini kan melanjutkan yang sebelumnya. Jadi kelompok yang ini belum dikerjakan. Nanti kamu harus ukuran yang silinder bor ya. Untuk pertemuan selanjutnya sekalian menambahkan kita ukuran silinder bor yang sempurna. Nah ternyata yang bisa simpulkan ketika kita melakukan pengukuran blok silinder, kita melakukan pengukuran dengan SOP yang ada. Nah hasilnya harus ada. Artinya kesimpulannya harus ada. Silinder ini bagaimana, yang A silinder ini blok mesin yang A bagaimana, mesin yang B bagaimana, harus ada kesimpulan. Sehingga kita mengetahui gejala mengetahui bahwa mesin ini memang harus overses. Mesin yang kedua harus overses atau tidaknya gitu. Itu ya, mudah-mudahan pembelajaran di kali ini bisa memetik hasilnya ketika kamu akan melakukan praktek selanjutan di khususnya overhaul ya, tentang mesin di overhaul. Nah ternyata yang bisa disimpulkan ketika kita melakukan pengukuran blok silinder, kita melakukan pengukuran dengan SOP yang ada. Nah hasilnya harus ada. Artinya kesimpulannya harus ada. Silinder ini bagaimana, yang A silinder ini blok mesin yang A bagaimana, mesin yang B bagaimana, gitu harus ada kesimpulan. Sehingga kita mengetahui gejala mengetahui bahwa mesin ini memang harus overses. Mesin yang kedua harus overses atau tidaknya gitu. Itu ya, mudah-mudahan pembelajaran di kali ini bisa memetik hasilnya ketika kamu akan melakukan
praktek selanjutan di khususnya overhaul ya, tentang mesin di overhaul. Tadi pembelajaran sudah disimpulkan masing-masing. Tinggal Bapak akan memberikan nilai yang khusus melihat KPD-nya dikumpulkan saja ya Bapak ya. Nanti akan melihat hasil pengukurannya menjadi nilai. Atau ada yang lainnya yang perlu kalian lontarkan permasalahan khusus di blok silinder ya? Siapa tahu ada kasus di pengukuran atau kasus di luarnya. Boleh mau bertanya? Ya, ada yang perlu di ya, tentang blok silinder. Ya, mungkin pemeliharaan blok silinder sangat penting untuk agar kinerja mesin tetap stabil dan performa masih dalam keadaan sehat. Biasanya perawatannya seperti apa? Perawatannya seperti pemeriksaan diameter lubang silinder, apakah terjadi kausan, ketilusan, ataupun baret atau lecet. Yang kedua, pemeriksaan pada piston dan ring piston. Biasanya terjadi kebocoran kompresi pada ring kompresi atau ring oil pada piston. Mungkin itu saja. Dan terakhir ke pemeliharaan pada gasket atau silinder seal packing. Nah, untuk kelompok ini sudah tinggal Bapak pilih hasilnya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan sampai detik ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di dunia kerja atau di industri ya, di bengkel tentang pengukuran blok silinder atau overhaul ini. Atau baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu sebelum pelajaran ini ditutup ya. Boleh? Ya. Dalam melakukan kegiatan ini, kita harus sudah melaksanakan berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya.